Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam Warta Parlemen. Informasi aktual seputar parlemen bersama saya, Rizky Hawadi. Panja Pengelolaan Transportasi Darat dan Preservasi Jalan Nasional serta Jembatan Bentang Panjang Komisi 5 DPR RI mengimbau pemerintah pusat maupun daerah untuk melakukan perawatan secara berkala atas Jembatan Ampera dan Jembatan Musi Sumatera Selatan. Usai pertemuan dengan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR, Ditjen Hubungan Darat Kementerian Perhubungan dan PT Waskita Karya di Sumatera Selatan baru-baru ini, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Anton Sukartono menyayangkan Indonesia belum memiliki standar anggaran perawatan jembatan, sehingga anggaran perawatan jembatan di setiap daerah berbeda. Menanggapi adanya praktik bunuh diri di Jembatan Ampera oleh warga setempat, Anton meminta Kementerian PUPR melakukan langkah pencegahan, salah satunya memasang CCTV di Jembatan Ampera agar dapat terpantau oleh petugas. Pemeliharaannya, bayangkan di Kutai itu kan roboh, jangan sampai Musi ini jembatan yang bagus akan roboh juga. Mau sebagus-bagus apapun jembatan, apabila tidak dirawat, ya pasti ada capeknya juga. Makanya kami ngecek di sini bagaimana pemeliharaannya, alhamdulillah udah mulai dianggarkan. Dan ke depan ada 20 miliar anggaran untuk pemeliharaan jembatan tersebut. Perang Dunia Kedua loh, dan sampai sekarang mereka masih ada. Jadi saya berharap ada satuan baku di mana semua tempat sama. Kalau di sini 20 M ya, selanjutnya 20 M kena awas 34. Ya itu mungkin karena baru, ya ini mudah-mudahan kedepannya akan diperbaiki. Nah, tugas kami sebagai di fungsi pengawasan untuk memperhatikan hal itu. Pada kesempatan yang sama, Direktur Jembatan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR Iwan Zarkasi memastikan untuk segera memasang CCTV di Jembatan Ampera dalam mencegah kriminalitas dan praktik bunuh diri, serta perusakan jembatan, karena akan terhubung dengan comment center yang memudahkan pemantauan, sehingga petugas dapat mengingatkan melalui pengeras suara. Itu tidak boleh orang jalan, orang apalagi jualan gitu nggak boleh. Nah itu nanti akan dipasang CCTV sebagai kontrol operasionalnya. Sehingga kalau yang itu seperti dikatakan oleh Pak Anton, Ketua Komisi 5, itu betul. Nanti kita akan pasang juga. Jadi jangan sampai ada orang kriminal di sana. Terus kemudian yang kedua adalah vandalisme. Vandalisme itu bisa merusak dan sebagainya, itu nggak boleh. Dari Sumatera Selatan, Nuki Tampu Bolon dan Sanjaya TVR Parlemen melaporkan. Komisi 1 DPR RI mengapresiasi keterlibatan TNI dalam mewujudkan program swasembada pangan nasional. Namun peran TNI diharapkan tidak akan mengganggu fungsi utamanya sebagai penegak kedaulatan negara Republik Indonesia. Dalam mendukung ketahanan pangan nasional, TNI melibatkan diri dalam mengupayakan peningkatan produksi pangan nasional. Hal itu mengemuka saat kunjungan kerja spesifik Komisi 1 ke Komando Resort Militer 043 Gatam, Lampung. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Asril Tanjung menjelaskan, 90% soko guru perekonomian Indonesia berada di sektor pertanian. Untuk itu, Asril berharap keterlibatan TNI dalam program swasembada pangan nasional dapat memperkuat dan mewujudkan ketahanan pangan nasional, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kita akan melihat ini, bagaimana proyek cetak sawah baru ini betul-betul untuk masyarakat ada manfaatnya atau tidak. Kalau tidak ya kita malah justru yang menghentikan. Tapi karena kita lihat kenyataannya rakyat malah ini memang mengharapkan seperti ini, ya kita harus dukung ini. Komisi 1 harus mendukung, apalagi terlibat TNI di sana. TNI kan mitra Komisi 1. Nah, sepanjang ini memang berjalan sesuai dengan hasil studi itu, studi investigation desain itu, yang sebelum ini kan ada itu, ikut mahasiswa ikut ini, itu baru dilaksanakan itu. Sementara itu, anggota Komisi 1 DPR RI Alimin Abdullah mengapresiasi keterlibatan TNI tersebut. Namun Alimin menambahkan harus ada aturan khusus yang jelas dan kuat dari pemerintah terkait keterlibatan TNI dalam swasembada pangan nasional, sebab menurutnya TNI masih memiliki pekerjaan rumah lain yang harus diselesaikan. Jadi kita harus jaga juga, jangan semua orang mau menggunakannya. Kita ini mitranya Pak, tanggung jawab kami. Kalau mereka tidak sejahtera, mereka tidak profesional, yang mau dimarahin siapa? Kami Komisi 1. Makanya ini Pak, mohon maaf, kita tidak ada keberatan untuk memulai. Tapi ya kita bicaralah. Dasarnya dibenarkan juga gitu loh. Tugas mereka sudah beres belum seperti itu. Kalian mikirin petani betul, tapi dia sendiri rumahnya aja, keluarganya ya gimana, kesehatan gimana, kesejahteraan. Kalau ini kan mereka sendiri meyakini memang ini lebih cepat, lebih efektif, itu keyakinan mereka kan.
Tapi nanti kita lihat. Nah, itu makanya kita mau lihat itu, ya. Dari Provinsi Lampung, Dodi Muharam, TVR Parlemen, melaporkan. Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme DPR RI kembali memberi waktu kepada pemerintah untuk mendalami materi dari kedua dokumen hasil panja DPR dan dokumen hasil panja pemerintah. Mengingat rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah kepentingan bersama, Ketua Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Muhammad Syafi'i menjelaskan, pembahasan pasal di DPR dan pemerintah sudah sampai pada bab terakhir. Adapun materi pembahasan terkait deradikalisasi, kontraradikalisasi, dan kelembagaan dan peran TNI. Sementara itu, Syafi'i menambahkan terkait perlibatan TNI dalam penanganan terorisme, semua pihak telah satu suara, namun masih perlu didiskusikan terkait bentuk pelibatannya. Rincian konsepnya Pak, misalnya? Pemerintah, mereka juga memasukkan pasal pelibatan TNI. Kemudian di dalam Undang-Undang TNI sendiri, itu memang ada pasal yang mengatakan salah satu operasi militer selain perang yang dimiliki TNI juga memberantas teroris. Kemudian amanat Presiden pasca peristiwa bom yang di Kampung Melayu juga tegas mengatakan harus ada pelibatan TNI. Jadi soal pelibatan TNI ini sudah satu kata. Tinggal bagaimana bentuk pelibatannya, apa saja bidang yang dilibatkan, itu yang mereka harus sinkronkan di pemerintah. Karena itu kan bukan wilayahnya kita, DPR. Sementara itu, anggota Pansus Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Nasir Jamil menyatakan, faktor yang menyebabkan lambannya pembahasan rancangan undang-undang tersebut karena internal pemerintah yang belum solid, terutama terkait pelibatan TNI dalam penanganan terorisme. Untuk itu, Nasir mengatakan DPR RI memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk melakukan upaya pendalaman dengan menyandingkan dua data pemerintah dan DPR hingga tanggal 10 Januari 2018. Ya, harapan saya memang RUU ini nanti bisa aplikatif dan kemudian mampu diterjemahkan, dan paling tidak bagaimana kemudian RUU ini bisa dipahami oleh aparat penegak hukum dan juga kemudian teman-teman di TNI, sehingga kemudian penanganan terorisme di Indonesia ini tetap mengedepankan aspek hak asasi manusia dan juga aspek keamanan. Jadi dua ini harus seimbang. Tian dan Ridwan, TVR Parlemen, melaporkan. Demikian Warta Parlemen kali ini, sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.